Gitu. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka enggak? Lah, jadi surga itu ada setan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Oke. Dan saya melihat di sana Pak Gilbert sepertinya kehilangan fokus tentang amanat agung. Apakah dia lebih menjaga pertemanan terhadap Dr. Richard, ya, atau semacam toleran, ya, atau karena mungkin sudah semakin banyak temannya pejabat-pejabat sehingga menjaga dan tidak lagi tajam untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Bahkan ketika ditanya di dalam iman Kristen siapa yang diselamatkan, Pak Gilbert bilang yang dia mau saja. Ini membuat saya gelisah banget, saudaraku ya. Yang dia mau. Loh. Saya lihat pernyataan ini sudah tidak jauh beda dengan narasi-narasi Brian. Ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Dan hanya satu-satunya lah penyelamat dunia. Kisah 4 ayat 12 berkata bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Saudaraku, saya ingin menanggapi dan berkomentar terkait video podcast terbaru Dr. Richard bersama Pak Gilbert, saudara. Ya. Saya melihat di sana pernyataan-pernyataan Pak Gilbert menjawab pertanyaan Dr. Richard. Itu saya, gimana ya saudara ya, saya gregetan. Saya mikir Pak Gilbert kok kehilangan fokus amanat agung, saudara. Ya. Kehilangan fokus tentang bagaimana kita harus menyampaikan kebenaran. Alkitab berkata kalau kamu lihat saudaramu berbuat sesuatu yang salah, kalau kita nggak tegur, ya, wah itu bisa dipertanggungjawabkan, saudaraku. Kita lihat saudara kita berjalan ke kebinasaan, kita tidak menegur. Apakah kita membiarkan orang-orang yang meninggalkan iman Kristus, lalu nanti dia akan sadar sendiri? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas kita adalah memberitakan kebenaran. Dan saya melihat di sana Pak Gilbert sepertinya kehilangan fokus tentang amanat agung. Apakah dia lebih menjaga pertemanan terhadap Dr. Richard, ya, atau semacam toleran, ya, atau karena mungkin sudah semakin banyak temannya pejabat-pejabat sehingga menjaga dan tidak lagi tajam untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Ya, saya nggak tahu. Ketika ditanya oleh Dr. Richard, dia mengatakan, pertanyaannya, ketika orang yang meninggalkan iman Kristen, apakah dia diselamatkan? Jawaban Pak Gilbert mutar-mutar, saudaraku. Harusnya kalau menurut saya, Alkitab berkata kalau orang tidak di dalam Kristus, itu binasoi, saudara. Menuju kepada kebinasaan. Tetapi di sana ngambang. Bahkan ketika ditanya di dalam iman Kristen siapa yang diselamatkan? Pak Gilbert bilang, yang dia mau saja. Ini membuat saya gelisah banget, saudaraku ya. Yang dia mau. Loh. Saya lihat pernyataan ini sudah tidak jauh beda dengan narasi-narasi Brian. Ya. Apa gunanya kita percaya kepada Yesus kalau gitu, saudara? Kan setidaknya menurut saya Pak Gilbert menyampaikan dari iman Kristen saja. Iya kan? Sampaikan dari iman Kristen. Surga, dia mengatakan surga ada satu. Tapi kan pandangan orang tentang surga yang lain ya ada juga. Tetapi kita sampaikan pandangan surga dari iman Kristen. Ya. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa yang akan diselamatkan yang Yesus mau saja. Tetapi jelas Alkitab, ya, dia membahas Yohanes 3:16 memang. Tetapi dia menjelaskan fokusnya Tuhan itu mau menyelamatkan. Tetapi jelaskanlah secara rinci. Ya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang Elohim mengasihi umat manusia dan fokus umat manusia. Tetapi ada kata bersyarat di sana. Ya. Supaya semua orang yang percaya kepadanya
Jadi orang-orang yang percaya, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan diselamatkan. Di luar itu gimana? Kata Alkitab tidak ada keselamatan. Ya. Di dalam Markus, saudara, Markus 1 ayat yang keempat. Bagaimana Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Elohim akan mengampuni dosamu. Jadi keselamatan itu, saudara, bukan yang dia mau. Tetapi Alkitab mengkonfirmasi kepada kita bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus, ya, Roma 10 ayat 9, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Setelah itu, kita dibaptis sebagai tanda pertobatan, seperti yang diserukan oleh Yohanes. Ya. Jadi jelas, saudaraku, Yohanes 3:16, dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Apakah sebagai manusia? Tidak, saudara. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menebus dosa saudara. Disitulah esensi keselamatannya. Jadi bukan yang dia mau saja. Jadi Yesus datang memperkenalkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Kalau orang yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Kalau yang tidak percaya gimana? Kata Alkitab, tidak memperoleh keselamatan. Bahkan Yesus sendiri, saudara, menghardik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan dia memberikan pernyataan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak memperoleh tempat dalam kerajaan Elohim. Jadi jelas, saudaraku. Aduh, saya rasa apakah udah kehilangan tujuan untuk kita menyampaikan amanat agung. Saya pikir harapan saya momen-momen seperti itulah kita menyampaikan firman Kristus. Jelas ketika orang meninggalkan Kristus, tidak ada lagi keselamatan. Itu kata Alkitab, saudara. Ya, itu iman Kristen. Dan jangan sampai saudara mempermainkan iman, agama. Oh, kalau gitu saya berpindah dulu. Saudara akan hidup di dalam apa? Alkitab berkata, yang jahat biarlah dia semakin jahat. Salah seorang yang dulu meninggalkan Kristus menantang Tuhan, almarhum A.T. Ya, dia taruh di belakangnya, saudara, Alkitab baru nantang Tuhan. Meningsoy, saudara, jangan main-main. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita tidak bisa kompromi. Alkitab berkata, siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, aku juga akan malu mengakui dia di depan Bapakku. Jangan takut, firman harus disampaikan. Dia mau terima atau tidak. Sehingga pada saat kita menyampaikan firman, orang akan mulai menyadari, benar gak ya? Akan mencari perbandingan. Dan di dalam Kristus, dia mengajarkan semua tentang kebaikan dan kasih. Bukan hanya kebaikan, kebenaran. Ya, jadi kita mesti paham esensi. Ada hal-hal yang bersifat esensi tentang keselamatan. Ada hal teknis, ada yang bersifat dogma, ya, pandangan-pandangan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Tetapi esensi keselamatan yang tidak bisa dibantah adalah hanya orang yang percaya kepada Yesus Tuhan akan diselamatkan. Di luar itu tidak ada. Titik, saudara. Silakan saudara share video saya ini untuk menolong saudara, menguatkan saudara, supaya kita kembali kepada amanat agung. Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau tidak percaya dan tidak dibaptis, ya tetap ada di dalam kehidupan DOS, saudara, dalam kegelapan. Dan orang yang tidak pernah bertobat dalam hatinya dan memulihkan hubungannya kepada Elohim, Sang Tuhan yang benar, maka dia akan berjalan kepada kebinasoian. Maaf, saya harus ngomong ini. Ya, silakan saudara share untuk menguatkan saudara kita. Kita harus punya iman kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh dan jelas. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara.